metode penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani, adalah metode A. Ceramah, B. Demonstrasi, C. Diskusi, D. Kelompok. Jawabannya adalah B. Ceramah merupakan penyampaian materi tanpa banyak partisipasi dalam bentuk pertanyaan atau diskusi dari pihak peserta. Demonstrasi merupakan suatu metode penyuluhan di lapangan untuk memperlihatkan secara nyata tentang cara dan atau hasil penerapan teknologi pertanian yang telah terbukti menguntungkan bagi petani. Pertemuan diskusi merupakan suatu pertemuan yang jumlah pesertanya tidak lebih dari 20 orang, dan biasanya diadakan untuk bertukar pikiran mengenai suatu kegiatan yang akan diselenggarakan, atau guna mengumpulkan saran-saran untuk memecahkan persoalan. 2. Dapat menjangkau sasaran yang buta huruf, mempunyai efek publisitas, dan menarik perhatian macam-macam golongan masyarakat, adalah merupakan keunggulan metode A. Demonstrasi, B. Karya wisata, C. Kursus tani, D. Pameran. Jawabannya adalah D. Keunggulan metode pameran, 1. Dapat menjangkau sasaran yang buta huruf, 2. Mempunyai efek publisitas, 3. Menarik perhatian macam-macam golongan masyarakat. 3. Keunggulan dari metode demonstrasi adalah A. Keberhasilan anjuran cukup besar, B. Meningkatkan efisiensi usaha tani dan informasi pertanian, C. Mengembangkan kemampuan penyuluh, D. Petani dapat melihat proses inovasi teknologi. Jawabannya adalah D. Keunggulan dari metode demonstrasi, 1. Teknologi spesifik lokal, 2. Petani dapat melihat proses inovasi teknologi. 4. Membuka kesempatan bagi petani nelayan untuk mendapatkan informasi teknologi hasil pertanian, dan mendapatkan umpan balik dari hasil-hasil penelitiannya, menyalurkan teknologi di kalangan petani nelayan secara lebih cepat. Menjalin hubungan akrab antara peneliti, penyuluh dan petani, merupakan tujuan metode penyuluhan. A. Temu akrab, B. Temu lapang, C. Temu karya, D. Temu usaha. Jawabannya adalah B. Tujuan metode penyuluhan temu lapang, 1. Membuka kesempatan bagi petani nelayan untuk mendapatkan informasi teknologi hasil pertanian, 2. Membuka kesempatan bagi para peneliti untuk mendapatkan umpan balik dari hasil-hasil penelitiannya, 3. Menyalurkan teknologi di kalangan petani nelayan secara lebih cepat, 4. Menjalin hubungan akrab antara peneliti, penyuluh dan petani. 5. Keunggulan dari metode kursus tani adalah A. Hubungan persahabatan, kekeluargaan dan kepercayaan dapat dibina dengan baik, B. Masalah-masalah yang timbul dapat dipecahkan secara langsung, C. Memberikan motivasi kepada petani untuk melakukan suatu kegiatan, D. Sangat efektif untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan secara mendalam dan sistematis. Jawabannya adalah D. Keunggulan dari metode kursus tani, 1. Sangat efektif untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan secara mendalam dan sistematis, 2. Mendorong tumbuhnya kepemimpinan petani, kontak tani, 3. Mempercepat proses adopsi teknologi baru, 4. Alumni kursus tani dapat dipakai sebagai kader untuk mendorong tumbuhnya kelompok tani. 6. Musyawarah dipimpin oleh ketua periode lama, dan atau dipilih berdasarkan kesepakatan peserta, menetapkan agenda musyawarah dan tata tertib berdasarkan atas kesepakatan peserta, merumuskan kesepakatan hasil musyawarah, dan menyusun laporan tertulis hasil musyawarah, adalah kegiatan A. Rembuk paripurna, B. Pertemuan umum, C. Pertemuan diskusi, D. Rembuk utama. Jawabannya adalah A. Teknik pelaksanaan rembuk paripurna, 1. Musyawarah dipimpin oleh ketua periode lama dan atau dipilih berdasarkan kesepakatan peserta, 2. Menetapkan agenda musyawarah dan tata tertib berdasarkan atas kesepakatan peserta, 3. Merumuskan kesepakatan-kesepakatan hasil musyawarah,
4. Menyusun laporan tertulis hasil musyawarah. 7. Mengurangi risiko kegagalan usaha tani melalui pemilihan teknologi yang paling sesuai dengan usaha tani terpadu, dan meningkatkan keyakinan kontak tani mengenai teknologi pertanian yang akan diterapkan oleh petani, adalah merupakan metode, A. Kaji terap, B. Kursus tani, C. Pertemuan diskusi, D. Temu lapang. Jawabannya adalah A. Kegunaan kaji terap, 1. Mengurangi risiko kegagalan usaha tani melalui pemilihan teknologi yang paling sesuai dengan usaha tani terpadu, 2. Meningkatkan keyakinan kontak tani mengenai teknologi pertanian yang akan diterapkan oleh petani, 3. Meningkatkan efisiensi usaha tani dan informasi pertanian, 4. Menghimpun dan memberikan umpan balik kepada lembaga penelitian dan lembaga teknis lingkup pertanian, 5. Menyiapkan kontak tani untuk menjadi demonstrator yang profesional, 6. Mengembangkan kemampuan penyuluh. 8. Kegiatan penyuluhan dengan menempelkan poster memiliki kelemahan, A. Kurang lengkap memberikan keterangan, B. Memerlukan banyak persiapan dan biaya, C. Relatif mahal dan memakan banyak waktu dan tenaga, D. Tidak dapat memberikan efek yang lebih lama. Jawabannya adalah A. Kelemahan poster. 1. Kurang lengkap memberikan keterangan, 2. Bila dibuat dari kertas akan mudah rusak, sedangkan bila dibuat dari bahan tahan lama biayanya mahal. 9. Memberikan motivasi kepada petani untuk melakukan suatu kegiatan, membina keakraban di antara sesama petani, memperluas wawasan, menumbuhkan sikap kepemimpinan, adalah keunggulan dari metode, A. Kaji terap, B. Karya wisata, C. Kursus tani, D. Pertemuan diskusi. Jawabannya adalah B. Keunggulan karya wisata, 1. Memberikan motivasi kepada petani untuk melakukan suatu kegiatan, 2. Membina keakraban di antara sesama petani, 3. Memperluas wawasan, 4. Menumbuhkan sikap kepemimpinan. 10. Pertemuan antara para petani dengan peneliti, untuk saling tukar-menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti, dan umpan balik dari petani, adalah merupakan kegiatan, A. Temu lapang, B. Temu tugas, C. Temu usaha, D. Temu karya. Jawabannya adalah A. Temu lapang adalah pertemuan antara para petani dengan peneliti, untuk saling tukar-menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti, dan umpan balik dari petani. 11. Melengkapi dan memperkuat metode penyuluhan merupakan salah satu tujuan dari A. Penempelan poster, B. Penyebaran brosur, C. Pemutaran film, D. Pertemuan diskusi. Jawabannya adalah A. Tujuan penempelan poster, 1. Melengkapi dan memperkuat metode penyuluhan yang lain, 2. Sebagai pemberitahuan dilancarkannya suatu kampanye penyuluhan pertanian. 12. Di bawah ini merupakan metode penyuluhan yang digolongkan berdasar indera penerima, A. Metode yang dilakukan dengan memperlihatkan, B. Metode dengan pendekatan massal, C. Metode dengan pendekatan kelompok, D. Metode face-to-face communication. Jawabannya adalah A. Klasifikasi media penyuluhan pertanian berdasarkan panca indera. 1. Media benda sesungguhnya, rangsangan melalui seluruh panca indera antara lain, spesimen, monster, sampel. 2. Media audiovisual rangsangan melalui indera pendengaran dan indera penglihatan antara lain, film, siaran televisi, video. 3. Media visual, melalui indera penglihatan antara lain, film, slide, foto, poster. 4. Media audio, rangsangan melalui indera pendengaran antara lain, kaset rekaman, siaran radio. 13. Bersifat verbalisme, sehingga sulit ditangkap oleh pendengar adalah merupakan kelemahan dari metode, A. Ceramah, B. Kunjungan rumah, C. Kursus tani, D. Mimbar saresehan. Jawabannya adalah A.
Kelemahan ceramah, 1. Bersifat verbalisme, sehingga sulit ditangkap oleh pendengar. 2. Peserta ceramah dengan tipe visual sulit menangkap pesan. 3. Terlalu lama bisa membosankan. 4. Sukar sekali, menyimpulkan bahwa peserta mengerti dan tertarik pada ceramahnya. 5. Berkecenderungan untuk menghafal. 6. Kurangnya partisipasi, menyebabkan hilangnya nilai materi yang disampaikan, kecuali keseluruhan materi telah diberikan sebelumnya untuk dipelajari. 14. Meyakinkan paket teknologi usaha tani yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta kondisi usaha tani nelayan dan sosial ekonomi petani nelayan di wilayah tertentu, adalah merupakan metode penyuluhan, A. Kaji terap, B. Kursus tani, C. Pertemuan diskusi, D. Temu lapang. Jawabannya adalah A. Tujuan kaji terap adalah meyakinkan paket teknologi usaha tani yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta kondisi usaha tani nelayan dan sosial ekonomi petani nelayan di wilayah tertentu. 15. Meyakinkan para petani dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat sendiri hasil penerapan teknologi baru, demonstrasi suatu keterampilan, alat baru dan sebagainya, serta untuk memperoleh pandangan dari hasil pembangunan daerah lain, adalah tujuan dari A. Karya wisata, B. Kursus tani, C. Pertemuan diskusi, D. Kaji terap. Jawabannya adalah A. Tujuan karya wisata adalah meyakinkan para petani dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melihat sendiri hasil penerapan teknologi baru, demonstrasi suatu keterampilan, alat baru dan sebagainya. Juga untuk memperoleh pandangan dari hasil pembangunan daerah lain.